Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Dengan bangga kami hadir kembali menyapa Anda lewat program Tanggapan Publik. Pemirsa, kebebasan akan beragama dan juga berkeyakinan siogianya menjadi hak dasar dan juga menjadi hak asasi manusia yang pastinya akan dijawab oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin warga penduduknya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan pilihan masing-masing. Lantas kalau kita kaitkan dengan di era majemuk ini ataupun di era yang serba modern ini, bagaimana pula terkait hal tersebut implementasinya di tengah-tengah kehidupan kita? Karena di lain hal kita mengatakan bahwa sejatinya setiap warga negara berhak atas menentukan pilihan agama ataupun keyakinan yang mereka anut ataupun peluk tanpa ada penolakan ataupun urusan-urusan dari siapapun yang memiliki andil dalam kehidupan mereka. Tentunya akan kami bahas pemirsa dengan tema yang menarik, yakni terkait tentang syarat dan ketentuan pendirian rumah ibadah. Seperti apakah yang menjadi syarat dan juga ketentuannya kalau kita mengingat satu problematika yang terjadi di kehidupan kita, khususnya di Kota Medan ini ada gejolak dari warga non-muslim yakni umat Kristiani yang sejatinya melaksanakan ibadah di pelataran jalan. Apa yang menjadi penyebab itu? Apakah rendahnya solidaritas ataupun kesadaran kita akan pentingnya hidup pluralisme ini? Tentunya pembahasan ini akan lebih menarik lagi dengan hadirnya narasumber hebat yang akan saya sapa langsung ke hadapan Anda. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu sebelah kiri saya yang terhormat kepada Profesor Dr. Haji Azari Akmal Tarigan selaku Bendahara FKUB Kota Medan. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam Azril. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Prof telah berkenan hadir untuk memberikan pengetahuan atas hal tema kita hari ini. Dan tentunya pemirsa tidak akan asing lagi, kita akan juga menghadirkan dari Ketua Formah Sumut, yakni Forum Musyawarah Antar Gereja Sumut, yang terhormat kepada Pendeta Hulman Tinambunan. Selamat sore Pak, apa kabarnya? Selamat sore, baik. Bagaimana kabarnya Pak Pendeta dalam persiapannya menuju TVRI hari ini? Baik dan sukacita. Alhamdulillah. Baik pemirsa, untuk itu kami harapkan kehadiran Anda di telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Siapa tahu pertanyaan Anda juga menjadi referensi bagi kami dan bisa langsung dijawab dari narasumber yang telah hadir bersama kami. Baik, saya akan langsung menunjukkan suatu pertanyaan langsung kepada Bapak Tinambunan ini. Kalau Pak kita mengingat bahwa polemik yang terjadi ini sudah viral di mana-mana, khususnya di Kota Medan ini. Warga umat Kristiani melaksanakan ibadah di pelataran jalan. Apa yang menjadi penyebabnya dan sebelumnya itu apa polemik dasar dari masyarakat kita? Silahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sapa kita semua dalam salam kerukunan dan salam Pancasila. Apabila kita lihat bahwa situasi khususnya di Sumatera Utara, Kota Medan, beberapa saat akhir-akhir ini sungguh mengganggu kekondusifan kita, begitu. Di mana kebebasan antar umat beragama ini agak terusik sedikit. Maka kita saat ini senang ada kita berdialog supaya kita saling mengerti, apalagi mungkin saja di lapangan itu para tokoh-tokoh gereja secara khusus ya, ataupun umat Kristiani masih banyak belum mengerti syarat-syarat mendirikan rumah ibadat dan pemampatannya, dan juga sesuai dengan undang-undang, termasuk FKUB-nya. Jadi sehingga dengan ini ada satu hal kita lihat akhir-akhir ini bahwa terjadi kesalahpahaman. Akhirnya ada teman-teman kita beribadah di pelataran wali kota. Ada juga seperti teman kita, tetangga kita di Binjai, ya, terusik ibadah mereka. Ya, padahal seutuhnya dijamin konstitusi kita bebas beribadah. Setuju. Nah, saya sangat setuju dan berterima kasih hari ini kita bertemu dan berdialog. Dan terima kasih juga Pak Profesor Tarigan bisa hadir bersama Pak Azril pada saat ini. Justru inilah kita masyarakat Sumatera Utara secara khusus Kota Medan
Mari kita membangun gitu, bagaimana kebersamaan itu dalam moderasi beragama, bagaimana supaya harmoni. Baik. Tentu dimulai dari tokoh-tokohnya, ataupun kita berdialog bagaimana untuk kita bangun bersama ke tingkat akar-akarnya masyarakat kita, Baik. ya, yang ada di Kota Medan. Baik, Pendeta. Lantas Pak Pendeta, saya ingin mengetahui mungkin dari pandangan Anda, apakah khususnya kita alamatkan kepada warga kita ini memang masih rendah akan paham solidaritas terkait agama ini? Iya, ada dua hal yang kita lihat. Di samping rendah paham solidaritasnya tentang bernegara ini dan juga pemahaman itu tadi, yang kedua bahwa mereka itu melihat bagaimana keadaannya sekarang ini, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Nah, sehingga teman-teman kita yang lain mungkin membuat ini sehingga kesempatan gitu di dalam kekurangan. Akhirnya tahu kita lihat sangat gampang digoreng, begitulah bahasa Pengaruhi, ya? sehari-harinya agama. Jadi Baik. kita jaga ini agama ini, jangan sampai dimasak, digoreng-goreng kan begitu. Bahwa kita ini kan bersaudara. Agama kita itu akan hubungan kita masing-masing kepada Tuhan kita. Baik. Tetapi penyatuan kita kan ada ajas kita. Setuju. Iya. Ideologi Pancasila itu kan sudah dilengkapi kita. Benar. Iya. Jadi di sanalah kita perlu membangun kerukunan antar umat beragama supaya kita harmoni berbangsa dan bernegara, khususnya Sumatera Utara. Saya kira begitu. Baik, itu dia tadi perspektif awal dari Pak Pendeta dan bagaimana pula terkait perspektif dari seorang Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan yang merupakan Bendahara FKUB Kota Medan terkait problematika ini, apa yang menjadi akar ataupun permasalahan awal ini sehingga timbul problem-problem yang sampai sekarang ini untuk masih kita ingatkan akan solusinya itu, Pak. Ya, terima kasih Azril, Pak Pendeta. Selamat sore. Selamat sore. Kalau kita mencermati realitas masyarakat Indonesia, saya kira yang harus dipahami bersama adalah kita ini masyarakat yang plural. Ada juga yang menyebut masyarakat yang multikultural. Beberapa sosiolog itu membedakan masyarakat plural dengan multikultural. Kalau masyarakat plural itu adalah masyarakat yang berbeda, suku, agama, ras, dan perbedaan itu dibiarkan begitu saja. Atau dalam kata lain, terbangun sebuah suasana kehidupan yang harmonis tetapi pasif. Saya tidak ganggu Anda dan Anda tidak ganggu saya. Gitu. Itu yang sering disebut dengan masyarakat plural. Kita sadar kita berbeda, kita urus diri kita masing-masing, lalu kita tidak saling mengganggu. Tetapi kelanjutan dari masyarakat plural itu adalah multikultural dalam satu teori. Masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang menyadari dirinya berbeda, suku, agama, ras, tradisi, adat istiadat yang begitu sangat kaya. Lalu bagaimana keragaman ini dijadikan modal sosial untuk membangun kohesi sosial, membangun kerukunan yang lebih dinamis, ya, membangun kerukunan yang lebih aktif, sehingga masyarakat itu menjadi kuat. Kalau tadi pada masyarakat plural itu perbedaan dipahami sebagai berbeda, tapi dia dibiarkan begitu saja. Tidak ada kolaborasi, tidak ada kerjasama, tidak ada interaksi. Yang penting tidak saling mengganggu. Teori ini tidak lagi banyak dipakai, ya. Makanya perkembangan selanjutnya adalah kita membangun kesadaran multikultural. Ketika kita menyadari diri kita berbeda, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita memaksimalkan potensi, kekuatan, sumber daya segala macam untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Nah, hemat saya yang perlu dibangun di masyarakat kita ini, mengedukasi masyarakat, meliterasi masyarakat adalah kesadaran berbeda itu. Baik. Kesadaran berbeda tanpa merasa ada orang yang paling berhak tentang negara ini. Kita sama-sama adalah makhluk
Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini, mengembangkan potensi diri kita, tapi sebenarnya ada satu persyaratan yang diberikan oleh Tuhan itu. Kalian harus berkolaborasi karena alam ini milik kalian bersama. Ibarat kita berada di sebuah kapal, mau siapapun agamanya, kalau ada yang merusak, ada yang membolongi kapal itu, yang hanyut, yang tenggelam, itu bukan hanya orang lain. Tapi yang melakukan hal perusakan itu juga akan hancur. Jadi kesadaran bersama untuk merawat bumi ini, membangun keharmonisan itu menjadi kata kunci yang harus ada pada diri setiap masyarakat. Itu pertama dulu. Yang kedua, dalam konteks apa yang Azril katakan tadi, saya melihat dua hal yang harus kita letakkan berbeda ya. Pertama, hak untuk beribadah. Yang kedua, mendirikan rumah ibadah. Ini dua hal yang berbeda ini. Setuju. Ya. Kalau hak beribadah ini adalah sesuatu yang inherent dalam diri kita. Yang datangnya berasal dari diri kita ya Pak? Iya. Bahkan kita belum ada state, belum ada negara. Setiap orang itu yang percaya dia kepada Tuhannya melekat pada dirinya hak untuk beribadah. Ini yang tidak bisa dipertukarkan, ini yang tidak bisa dihambat oleh apapun. Hak untuk beribadah. Persoalan mendirikan rumah ibadah itu isu lain. Baik. Ya. Kenapa? Ketika kita mendirikan rumah ibadah itu ada relasinya. Legalitasnya Iya, juga. ada aturannya, ada hubungannya dengan orang. Tapi ketika orang mau beribadah, ini bukan saja menjadi hak pemeluk agama itu. Tapi siapapun orangnya harus memberi ruang, harus memberi tempat kepada orang yang mau beribadah. Misalnya begini, kalau ada Pak Pendeta gitu, saya mampir ke rumah Pak Pendeta. Misalnya memang situasinya menuntut sesuatu, saya harus sholat zuhur. Baik. Saya bilang, Pak Pendeta, saya mohon izin Bapak bisa bantu saya mau sholat zuhur. Karena memang di situ hanya rumah Pak Pendeta yang saya kenal gitu. Baik. Gimana itu? Pak Pendeta akan senang hati, dia akan berikan tempat buat saya. Baik. Kenapa? Karena saya sedang Menjalankan menjalankan ibadah itu ibadah. sendiri. Begitu juga sebaliknya. Baik. Jadi kalau konteks ibadah ini ya, bukan saja setiap orang berhak untuk beribadah, tapi siapapun kita sebagai saudara sesama manusia itu harus memberi ruang, ya, memberi ruang baginya untuk beribadah. Kenapa? Karena dia sedang membangun hubungannya dengan Tuhannya. Dia sedang memenuhi kebutuhan yang sangat esensial pada dirinya, kebutuhan ruhani yang tidak bisa kita supply, yang tidak bisa kita pasok. Karena dia sendiri yang berinteraksi dengan Tuhannya. Jadi itu yang menurut saya harus dilihat benar-benar. Tetapi seperti kata Pak Pendeta tadi, walaupun kita mengatakan ada perbedaan orang yang beribadah dengan mendirikan rumah ibadah, ini bisa digoreng-goreng menjadi tidak jelas lagi. Akhirnya timbullah semacam ketegangan-ketegangan di masyarakat. Baik, Prof. Sebelum ke Pak Pendeta, saya ingin masih tadi terkait dengan penjelasan Profesor ini, meliterasikan masyarakat akan hal yang Prof sampaikan. Sebenarnya meliterasikan masyarakat akan sadar bahwa kita hidup pluralisme ini seharusnya ini menjadi tugas siapa dan wewenang siapa, Prof? Iya. Ada yang harus kita pahami ya. Ada yang given, ada yang sesuatu melekat pada diri kita. Saya terlahir sebagai orang Karo, itu bukan pilihan saya, itu taken for granted. Oke. Memang saya lahir sebagai orang Karo yang saya tidak bisa rubah apapun, sampai mau kapanpun. Saya bermarga tarikat, ayah saya tarikat, begitu ya? Ya. Tapi agama itu dalam konteks sosiologisnya itu bisa menjadi sebuah pilihan. Orang percaya tidak percaya, orang berpindah agama secara sosiologis mungkin. Walaupun dalam keyakinan kita beragama itu percaya kepada Tuhan sebagai sesuatu yang inherent juga dalam diri kita. Kalau dalam bahasa Islam itu ada namanya perjanjian primordial. Pengakuan kita terhadap Tuhan pada saat kita berada di alam rahim. Tapi dalam faktanya secara sosiologis begitu orang tumbuh, dia membuat pilihan-pilihan.
Ya, dan makanya tidak heran kalau banyak orang berpindah agama segala macam, kepercayaan berbeda. Itu mungkin, tapi sukunya tidak gitu. Nah, apalagi yang dimensi kita berbeda ya, misalnya kaitannya dengan tradisi, budaya yang yang tumbuh pada kehidupan kita. Ini yang hemat saya harus disadari oleh masyarakat bahwa perbedaan itu anugerah. Dalam bahasa Qur'annya Azril itu ada yang menarik Pak Pendeta. Boleh. Ketika Allah mengatakan, kalau Allah ingin menciptakan kamu itu umat wahidah, umat yang satu, itu gampang. Ketika Tuhan ingin menjadikan kita semuanya Kristen, itu nggak ada susahnya. Setuju. Menjadikan semua penduduk bumi ini Islam, itu nggak ada susahnya bagi Tuhan. Tidak ada rumitnya, gampang sekali. Tapi Tuhan tidak mau. Dalam bahasa agama, wa kadzalika ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berbeda suku, berbeda bangsa, lita'arafu, agar engkau saling mengenal. Teks-teks suci itu sudah mengatakan kepada kita keragaman ini anugerah, Baik. nikmat. Ini yang harus dirawat. Lalu bagaimana ini mengedukasinya? Mengedukasinya menjadi tanggung jawab semua pihak ya. Mulai dari pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang paling penting itu adalah lembaga pendidikan. Baik. Saya merasa beruntung karena saya sekolah di SD Impres nomor 105298 di Petumbak Kampung. Itu SD saya. Baik. Saya di SD itu bertemu dengan teman-teman Katolik, bertemu dengan teman-teman Kristen, ada yang Hindu, kami sangat plural di situ. Baik. Dan saya merasakan ketika saya renungkan lihat persoalan yang berkembang hari ini di masyarakat, kenapa ya waktu SD itu indah sekali. Kita satu kelas belajar bersama, bermain bersama dengan berbeda agama, tidak ada yang menjadi persoalan. Tidak ada gejolak. Tidak ada gejolak apapun. Itu kenapa suasana itu agak sulit Baik. terbangun kembali. Baik, tahan sebentar, ya. Profesor. Mengapa suasana itu agak sulit untuk terbangun kembali, khususnya di tahun-tahun yang seperti ini? Sesaat lagi jawabannya pemirsa, tetap bersama kami di Tanggapan Publik. Bahwa kebebasan akan beragama dan juga berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, setiap warga harus memiliki hak untuk menentukan dan memilih agama serta keyakinan apa yang ia anut tanpa ada intervensi ataupun penolakan dari siapapun. Dan hal ini seyogianya dikuatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara hadir untuk menjamin bahwa masyarakatnya bebas untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Lantas bagaimana akan hal pemerintah dalam hal ini untuk kehadirannya membuka jalan dan juga memberikan wadah pemahaman agar hidup berliterasi ini lebih kondusif pula. Masih ke perbincangan ini kita dengan tema yang menarik yakni syarat dan ketentuan pendirian rumah ibadah. Nah pemirsa, tadi masih ada hal yang mau untuk diinformasikan lebih lanjut dari Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan terkait suasana yang tidak bisa kita ambil dari dahulu dan juga kita implementasikannya sekarang. Seperti apa itu yang Anda maksud tadi, Ya. Pak Prof? Terima kasih Azril. Kalau kembali ke sejarah masa lalu ya, waktu pengalaman personal saya, waktu sekolah itu. Kalau direnungkan, kenapa kita bisa bersahabat dengan teman-teman kita yang berbeda agama? Mereka bisa datang ke rumah kita, bisa ngobrol, bisa makan bersama, begitu ya. Itu kalau saya renungkan, karena kita tidak memiliki prasangka apapun. Kita melihat orang lain sebagai sahabat, tak ubahnya seperti diri kita. Kita belajar untuk saling menguatkan, belajar untuk saling membesarkan. Dalam konteks sekolah pada waktu itu, kita ingin berhasil, kita ingin menyelesaikan studi kita. Kata kuncinya adalah tidak ada prasangka. Nah, problem kita hari ini di masyarakat kita itu, ketika muncul prasangka-prasangka yang tidak berdasar, asumsi-asumsi yang kita bangun sendiri, malah dia bisa menjelma menjadi kekhawatiran, kecemasan, dan segala macam, padahal itu sama sekali tidak ada. Oke. Kecuali yang kita konstruk, Kita bangun ya pemikiran kita. kita. Dalam pikiran kita sendiri. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, kita harus membuang prasangka terhadap orang lain, kecurigaan terhadap orang lain, tapi membangun rasa empati,
untuk bersama-sama. Ini yang saya katakan tadi ya, kalau kita kembali kepada teks-teks agama, kenapa Tuhan menciptakan kita beragam, multikultural itu? Karena itu adalah kondisi yang jauh lebih baik, yang membuat kita bisa saling mengisi, kita bisa saling bekerja sama, saling memahami, dan tentu saja itu akan amat sangat bermanfaat untuk kehidupan kita bersama. Saya kira kata kuncinya menghilangkan prasangka itu. Menghilangkan prasangka itu menjadi penting untuk bisa memahami bahwa kita ini hidup tidak hanya satu agama, tapi hidup dengan pluralisme tadi ya. Baik, saya akan beralih terlebih dahulu kepada Pendeta Hulmanti Nambunan selaku Ketua Forum Musyawarah Antar Gereja Sumut. Pak Pendeta, kalau kita mengingat tema kita ini terkait syarat dan ketentuan pendirian rumah ibadah. Sebelum hal ini mungkin Anda jawab, saya ingin melihat apa yang menjadi penyebab dasar ataupun komplit maka terjadinya banyaknya juga warga kita, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah di pelataran tersebut. Apa yang menjadi dampak bagi teman-teman kita itu, Pak Pendeta? Terima kasih Pak Azril. Saya akan ceritakan bagi kita semua ya, bahwa kebebasan beribadah itu harus sesuai dengan prakteknya di lapangan, kan begitu. Baik. Yang terjadi yang kita alami ini sekarang, bahwa konstitusi kita, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29, merdeka untuk Beragama, melaksanakan ibadah. Nah, ini sudah dijamin. Lalu mengenai FKUB, saya ini dari masyarakat, saya masyarakat ini ya, umat Kristen, sejak gereja-gereja, FKUB di lapangan itu banyak sekali benturan-benturan. Misalnya, dengan adanya peraturan FKUB ini, sudah diambil 90 pengguna KTP masyarakatnya, 60 tetangga, masyarakat setempat, lalu diajukan, sudah mau dikasih izin mendirikan rumah ibadah, tahu-tahu satu orang keberatan, batal. Nah, syarat apa yang dibuat ini kok bisa dibatalkan ini? Syarat satu orang tidak setuju. Baik, tapi sebelum untuk lanjut saya intervensi terkait tadi 90% atas penggunaan KTP ini itu menjadi hak untuk menjadi persyaratan yang akan mendirikan bangunan. Begitu ya, Pak Pendeta? Oke, lantas yang menjadi persyaratan ini apakah berbentuk sebuah aturan yang harus untuk dilaksanakan dari warga masyarakat Kristiani? Iya, menurut undang-undang daripada FKUB, ya harus dilaksanakan ini, mendirikan rumah ibadah, kan begitu. Oke, nyatanya sampai sekarang sudah terkumpulkah 90 pengguna KTP tersebut? Sudah terkumpul, misalnya gereja GPT, gereja Tabernakel, ya, di Garu 5, sudah terkumpul 90 KTP pengguna, 60 KTP masyarakat, lalu rekomendasinya dikasih, ada yang keberatan, batal lagi, jadi bagaimana kita ini? Kan begitu. Lalu ada juga GBI yang ada di Jalan Rela Laut Dendak. Sudah juga tersedia ini. Tetapi gara-gara segelintir orang yang tidak setuju, bisa juga ini batal. Nah, dan beberapa kita lihat di lapangan itu, ya, apalagi kita bermitra dengan Forum Kebinekaan Indonesia Bersatu, Ketua Umumnya Ustadz Martono, kita lihat di lapangan itu banyak benturan-benturan. Hambatan yang Anda rasakan ya? Iya, hambatan yang kita rasakan khususnya dari gereja misalnya. Nah, lalu dengan aturan ini, aturannya gini, FKW itu kan harus melestarikan konstitusi. Bukan menjadi konstitusi menggandeng atau mengikuti FKUB kan begitu. Oke, baik. Nah, lalu sehingga ini gampang digoreng di lapangan, lalu ada yang tidak paham tentang FKUB ini dari agama tetangga, sehingga orang beribadah di satu tempat pun harus ada izin mereka seperti itu seolah-olah. Baik. Padahal bukan begitu. Kalau beribadah tidak mendirikan rumah ibadah, beribadah itu tidak ada rekomendasi masyarakat.
Baik, sebentar Pak. Apakah yang melaksanakan ibadah yang itu ada satu tempat memang yang siogianya sudah menjadi kebiasaan untuk melaksanakan ibadah wadahnya itu? Iya, jadi begini Pak, Kristen itu ada dua hal cara ibadahnya. Ibadah itu ada juga ibadah kecil-kecil, Seperti pengajian maksud ya Anda? seperti pengajian, tapi mereka sah itu beribadah. Nah, ada juga besar jemaatnya itu di gereja, mereka juga beribadah di situ. Nah, lalu yang ingin kita katakan sampai sekarang ini, gejolak yang terjadi di lapangan itu, bahwa beribadah di satu tempat itu, mereka mengerti sepertinya, pengertian ini kurang mengerti, Baik. dipikirnya harus ada rekomendasi masyarakat kalau beribadah. Oke. Padahal rekomendasi tadi untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh FKUB, itu ranahnya FKUB ya. Oke. Tetapi kita masyarakat mendengarkannya, sehingga orang beribadah pun lalu sepertinya harus ada izin masyarakat. Ini yang membuat Pak. sehingga- Apakah segelintir masyarakat yang mengatakan akan keberatan tadi yang menjadi hambatan Anda itu adalah tokoh masyarakat dari sekelompok tersebut atau hanya orang yang katakanlah menjadi provokator akan aksi tersebut? Iya, kalau kita kan tidak mengatakan tapi menduga bahwa ini semua ada kelompok-kelompok ini kan mau menyusahkan kita bangsa ini, bahwa mereka itu tidak mau tahu, menganggap dirinya itu eksklusif, Oke. bahwa dia yang terbesar. Lalu dia merata saja, tidak melalui koridor peraturan, bahwa mereka menganggap beribadah itu bisa mereka larang. Nah, jadi yang menjadi gejolak seperti di GKI di Marelan itu, seperti itu beribadah bukan mendirikan rumah ibadah, Baik. Pak. Jadi kok mereka minta izin pula dari masyarakat beribadah? Itu hanya menurut FKUB yang saya dengar. Baik, beribadah yang Anda maksud di situ apakah seperti yang kita ketahui beribadah seperti mingguan atau hanya sebatas pengajian saja, Pak Pendeta? Beribadah mingguan boleh. Beribadah mingguan boleh. Beribadah persekutuan boleh. Yang Itu terdiri dari berapa kelompok atau beberapa orang yang ada di situ? 2-3 orang lebih sah, Pak. Oke, Beribadah. artinya syarat untuk ibadah di, mohon maaf, di agama yang Bapak anut 2 atau 3 orang adalah sah ya? Sah, ya, Pak. Meskipun tidak yang seperti kita paham dalam 1 minggu itu kan ada. Iya. Oke, Iya. baik. Ya. Jadi sehingga situasi ini sekarang itulah yang terjadi, Baik. gejolak di GKI itu dan sekarang. Maka kita mohonlah untuk membangun kekondusifan ini. Yuk, di lapangan itu masih banyak belum tahu apa ini FKUB, apa ini konstitusi, Pak. Nah, ini yang mau kita sampaikan, bahwa kita akan bareng-bareng kita ke lapangan ini, ke akar-akarnya ke masyarakat. Baik. Jangan hanya lip service saja seperti ini, ya bagus juga. Tetapi kita akan tingkatkan ke lapangan ini semua. Baik. Bahwa ragam agama ini banyak belum mengerti Baik. bagaimana kebebasan beribadah itu. Baik, yang artinya dari Pak Pendeta ingin sekali mengungkapkan ataupun menyuarakan akan hadirnya peran FKUB ini untuk mengentaskan masalah yang terjadi ini ya Pak? Iya, iya. Kalau bisa Iya, seperti iya. itu. Oke pemirsa, kami akan hadirkan jawabannya tersebut nanti. Mungkin akan langsung dikoordinir ataupun dijawab dari seorang Profesor Akmal Tarigan. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Tanggapan Publik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program yang sangat spesial sekali hari ini, yakni Tanggapan Publik dengan tema menariknya syarat dan ketentuan pendirian rumah ibadah. Dan kami masih menunggu kehadiran dari Bapak Hari, selaku Kabid Kesbang Pol Sumut, untuk memberikan kelengkapan suasana hangat hari ini dalam tema yang menarik sekali ini. Baik, masih dengan saya Muhammad Azrul Nasution dan juga disusul dengan kehadiran narasumber saya dari Bendahara FKUB Kota Medan, ada Prof. Tarigan dan juga ada Bapak Pendeta Tinambunan, yakni Bapak Hulman. Baik, tadi kita sebelum komersial break banyak sekali mendapatkan perspektif dan juga pandangan dari kedua narasumber, dan terakhir dari Pak Pendeta akan ingin sekali terhadap peran FKUB ini untuk bisa mengentaskan masalah ini, benar-benarlah hadir dan implementasinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, khususnya warga Kristiani yang akan melaksanakan ibadah. Dan seperti apa itu Prof yang diinginkan dari Pak Pendeta dan seperti apa implementasinya di lapangan? Silakan Prof. Ya, terima kasih Azril. FKUB itu dasar hukumnya kan SKB 2 Menteri ya, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 2006. Di dalamnya ada imperatif kepada wali kota, bupati, gubernur untuk membentuk FKUB.
Forum Kerukunan Umat Beragama ya. Fungsinya atau tujuannya itu pertama adalah membangun ruang dialog dengan tokoh-tokoh agama, dengan masyarakat. Dialog yang akan mempertemukan kita pada visi yang sama, membangun kerukunan itu. Yang kedua, FKUB juga berperan dalam konteks memberikan rekomendasi. Ini penting. FKUB bukan lembaga yang bisa mengeksekusi sesuatu keyakinan ya atau suatu keputusan. Dia tidak memiliki kewenangan untuk itu. Dia hanya memberikan rekomendasi untuk pendirian rumah ibadah. Berdasarkan rekomendasi itulah nanti lembaga berikutnya misalnya Perkim atau apa itu akan memberikan izin mendirikan rumah ibadah. Nah di dalam pasal 14, 15 sampai 18 itu ada dua hal yang diatur. Pertama, pendirian rumah ibadah dan rekomendasi untuk beribadah bagi gedung ya atau tempat yang bukan rumah ibadah. Oke. Nah, kasus saya sebenarnya tidak ingin masuk pada kasus kita ya. Tapi untuk menyebut contoh GK ini masalahnya adalah pemberian izin sementara. Oke. Untuk beribadah. Bukan mendirikan rumah ibadah. Ya. Karena izin sementara itu harus melewati beberapa persyaratan. Rekomendasi dari lurah, kemudian laporan tertulis dari FKUB, Kementerian Agama, barulah Pak Wali akan memberikan izin sementara beribadah di gedung yang bukan rumah ibadah. Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh wali kota kita, wali kota Medan itu setelah membaca rekomendasi dari lurah. Laporan tertulis dari FKUB, Kementerian Agama, dan ada yang tidak kalah pentingnya, kelayakan penggunaan gedung. Oke. Setelah itu terpenuhi semua, barulah diberikan izin sementara menggunakan gedung yang bukan rumah ibadah sebagai tempat ibadah. Masanya hanya 2 tahun. Baik. Nah, yang dibilang Pak Pendeta tadi, persoalan berikutnya adalah mendirikan rumah ibadah. Baik. Bagaimana kalau orang ingin mendirikan rumah ibadah? Lagi-lagi posisi FKUB sebagaimana diatur di dalam SKB 2 Menteri itu adalah memberikan rekomendasi. Bukan eksekutor ya? Bukan eksekutor, kita memberikan rekomendasi. Agar rekomendasi keluar, maka FKUB harus melihat realitas di masyarakat. Oke. Apa realitasnya? Dimintalah KTP pengguna 90 orang, ya, bahwa rumah ibadah yang mau didirikan itu memang di tempat di wilayah yang ada orang menggunakannya gitu. Baik. Yang artinya yang selaras dengan agama Iya, tersebut ya. 90 KTP nanti itu dilegalisir lagi. Itu aturan teknis. Lalu nanti pendukungnya itu ada 60. Sebenarnya aturan-aturan ini dilakukan agar apa? Inilah cara minimal untuk memastikan kehadiran sebuah rumah ibadah di komunitas-komunitas tertentu itu memperkuat harmoni, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Kenapa? Setuju. Karena memang kita tidak bisa hindari di tengah-tengah masyarakat kita itu ada apa ya? Yang saya katakan tadi itu, kenapa di daerah kami yang mayoritas agama tertentu, lalu muncul rumah ibadah yang lain. Baik. Ini kan kalau kita lihat di Medan kasusnya seperti kata Pak Pendeta, mayoritas minoritas. Setuju. Tapi kalau kita pergi ke Tapanuli lain lagi masalahnya. Pasti. Pasti itu kan. Saya pernah riset ke sana. Itu ada sebuah daerah, saya tidak usah sebut tempatnya saja. Rumah makan ketika mau didirikan musola itu rumah makan ini ingin melayani pembelinya kalau mau sholat ada tempatnya. Baik. Dibuatlah musola kecil, ada kubahnya, itu pun tidak boleh. Baik. Jadi sebenarnya problem pemahaman terhadap SKB
dua menteri itu menjadi penting ya, penting buat kita apapun agamanya. Baik, Karena siapapun akan mengalami hal yang sama. baik. Mungkin yang dijelaskan Pak Pendeta karena kita berada di Medan, di Binjai itu pada wilayah yang mayoritas mungkin kondisinya seperti itu. Setuju. Tapi pada kondisi yang misalnya minoritas ada problem lagi. Betapa ribetnya, sulitnya ketika orang mau mendirikan masjid gitu. Baik. Jadi, tapi saya kira kita kan tidak bicara dalam konteks agama-agama itu. Tapi kita bicara dalam konteks bersama sebagai warga negara bangsa yang kita punya agama dan keyakinan berbeda, lalu bagaimana mengharmoniskan ini. Baik. Nah, jadi menurut hemat saya, aturan-aturan dalam SKB 2 Menteri itu adalah cara yang bisa dilakukan untuk memastikan sebuah rumah ibadah berdiri itu tidak menimbulkan persoalan baru Setuju. di tengah-tengah masyarakat. Baik. Tapi saya harus katakan juga Azril, dalam beberapa studi-studi belakangan, itu SKB 2 Menteri itu juga mulai ditinjau kembali. Baik. Karena juga pada akhirnya mendirikan rumah ibadah itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari beribadah Baik. gitu. Baik, Ya. Prof. Tahan sebentar, Prof. Saya ingin masih berbincang dengan Anda. Prof tadi mengatakan bahwa terkait SKB 2 Menteri itu nomor 8 dan 9 bahwa peran FKUB itu hanya sebagai memberikan rekomendasi, tidak Rekomendasi, membangun dialog, Oke. sosialisasi SKB. baik dan bukan adalah eksekutor. Eksekutor. Lantas Eksekutor. dengan penyampaian yang serumit yang seperti itu terkait hal-hal yang substansial untuk masyarakat tahu, apakah sosialisasi dan juga pemahaman akan hal-hal peran FKUB ini telah diberikan sebelumnya atau seperti apa? Ya, ini Azril menarik ini pertanyaan yang bagus sekali. Nah, tugas FKUB itu adalah menjelaskan SKB 2 Menteri karena kita hanya punya itu dalam konteks pendirian rumah ibadah. Kita hanya punya itu aturannya, di atasnya baru konstitusi. Setuju. Ya. Nah, FKUB Kota Medan itu melakukan rangkaian kegiatan. Di antaranya itu adalah membangun sadar kerukunan yang sudah kita lakukan di 4 titik di Kota Medan ini. Jadi 5 kecamatan bergabung misalnya di Amplas, di Johor, di Belawan, di Helpet itu. Yang kita harapkan hadir tokoh-tokoh supaya mereka paham ini SKB. Seperti persoalan izin sementara. Izin sementara menggunakan gedung yang bukan rumah ibadah menjadi tempat ibadah. Itu yang diberikan itu adalah izin sementara beribadah di. Oke, berarti bukan di rumah ibadah ya? Rumah ibadahnya belum ada. Oke. Selama 2 tahun inilah mereka diberi kesempatan untuk mendirikan rumah ibadah yang lebih permanen. Baik. Nah, karena mereka juga beribadah itu ada komunitasnya, ada jamaatnya yang itu membutuhkan satu ruang ibadah tertentu pula yang terkait dengan aspek-aspek lain, maka diatur juga gitu. Baik. Itulah yang diatur dalam SKB Baik. 3 Menteri. Tapi ibadah-ibadah dalam bentuk personal Baik. itu ya, ibadah dalam kelompok-kelompok kecil, Baik. tidak ada masalah. Baik. Dan satu hal yang perlu kita catat ya, bahwa ada di tengah masyarakat case 1-2, tapi harus dicatat itu jauh lebih banyak. Baik. Yang terbangun itu adalah kerukunan. Baik. Ya, itu yang harus disyukuri gitu. Baik, saya kembali ke Pendeta Hulman Tinambunan selaku musyawarah antar gereja semua. Kalau kita tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Profesor ini bahwa SKB 2 Menteri nomor 89 ini mengatakan peran mereka memberikan rekomendasi bukanlah eksekutor. Yang artinya siogianya kita mengharapkan suatu kemajemukan itu baik untuk dirasakan, baik untuk diminimalisir terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Lantas setelah hadirnya pemerintah Kota Medan dalam hal ini sudah memberikan solusi akan beberapa poin-poin yang disampaikan dalam orasi yang diinginkan. Bagaimana tanggapan Anda akan hal ini, Pak Pendeta? Iya, terima kasih. Inilah pekerjaan kita PR bersama-sama di lapangan ya. Seperti forum musyawarah antar gereja ini, Formak, adalah sifatnya membantu ya masyarakat umat Kristen, membantu pemerintah dan TNI Polri, FKUB
untuk kita berikan edukasi di lapangan itu Baik. bahwa beribadah itu tidak ada rekomendasi dari masyarakat. Jangan terusik-usik lah. Silakan saja mau beribadah, dikasih kelayakan oleh wali kota, silakan. Itu 2 tahun. Baik. Menunggu mereka membangun rumah ibadahnya. Nah, tetapi yang menjadi masalah sekarang ini, jika kita bandingkan seperti GPT di Garu 5 tadi, sudah lengkap 90 pengguna KTP-nya. Sudah lengkap masyarakat setempat 60 KTP. Lalu 1 orang beriak-iak, tidak bisa. Lalu itu yang ditanggapi, ini yang membuat gagal. Baik. Jadi di mana kita ini sebenarnya sudah dilakukan peraturan, kok 1 orang didengar, 90 orang tambah 60 hilang. Jadi bagaimana kita sedih loh bernegara ini. Baik. Saya, kakek saya pejuang, ya, Raja Sisingamangaraja ke-12 itu, ya, di kampung saya meninggalnya, Sionopudon Parlilitan. Baik. Dan keluarga saya, kakek saya pejuang. Masalah ibadah saja saya tidak bisa dan terancam. Bagaimana lagi? Ibadah itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Baik. Coba lihat di kampung kami. Di situ ada pesantren, tetapi mayoritas di sana Kristen. Baik. Kenapa bisa? Karena kita sama-sama memiliki. Baik. Sudah diajari di zaman penjajah pun kita jangan terpecah-pecah. Baik. Lalu inilah yang kita minta. Baik. Mohon FKW dan pemerintah itu yang kita nantikan. Yuk sosialisasi ke masyarakat. Silakan bebas beribadah. Kalau tidak mendirikan rumah ibadah, belum ada rumah ibadahnya, dia harus bebas beribadah. Baik. Dan kita harapkan dengan solusi yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Medan melalui hal ini adalah Wali Kota Medan ini menjawab semua permasalahan yang terjadi, dan kita sebagai masyarakat yang ingin kemakmuran dalam majumukan itu tetap tidak akan ada lagi terjadi konflik apapun, dan berharap semuanya akan berjalan sesuai dengan perannya masing-masing. Dan itulah menjadi harapan kita secara bersama ya Prof dan juga Pak Pendeta. Namun waktu yang memisahkan kita dan sebenarnya masih ingin menarik sekali, banyak hal yang akan kita kupas lagi. Namun kita tetap akan menyapa pemirsa lebih lanjut lagi di segmen-segmen selanjutnya, tentunya dengan hal-hal yang berbeda pula. Terima kasih atas atensi dan juga kehadiran dari Prof hari ini yang telah membuka wawasan kita terkait tema kita. Kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda pemirsa dan terlebih kedua narasumber kami. Terima kasih Pak Pendeta dan Prof. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa.